Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema untuk energi peruntungan di minggu ini. Apapun yang terbuka akan saya bacakan. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general, reading ya. Jadi silahkan ambil saja yang paling beresonansi, karena ini untuk pembacaan umum. Kemudian anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Pisces. Kita lihat yuk, ada apa saja untukmu khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini. Coba kita lihat ya. Apapun yang terbuka akan saya bacakan untuk para Pisces. Kemudian silahkan energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Sabtu ya. Dari hari Minggu ini tanggal 9 Agustus sampai 15 Agustus. So dirasa-rasa terlebih dahulu ya para Pisces. Dan seperti biasa akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu, tentunya untuk setiap aspek kehidupan. Dan kita fokus, kita lihat yuk, ada kartu-kartu apa sajakah ini untukmu. Diawali oleh prajurit tongkat ya, ada Knight of Wands. Kemudian juga ada The Sun di sini. Dan juga ada The Tower. Kemudian ada The Fool. Oke. Nah ya, 4 kartu sudah saya bukakan. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan, kartu pertama ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdealing denganmu, atau semoga orang yang kau fokuskan juga tertarik ya energinya di sini. Kartu kedua untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, atau apapun itulah ya, usahamu, bisnismu. Kartu keempat ini buat kesehatanmu, para Pisces. Dan kita langsung saja klarifikasi agar jelas pembacaannya menuju arah mana nih. Dan kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu. Untuk bacaan cinta sudah ada prajurit tongkat di sini. Ada prajurit tongkat, ada Knight of Wands di sini untuk para Pisces. Dan kita lihat kartu-kartu pendampingnya. Didampingi oleh kartu apa saja kah? Ada 10 cangkir. Ada 10 cangkir, kemudian juga ada Page of Pentacles. Dan juga ada 8 pedang. Oke. Nah ini ya untuk bacaan cintamu, asmaramu, pernikahanmu, rumah tanggamu, silahkan para Pisces sesuaikan. Ini ada prajurit tongkat dan juga ada 10 cangkir. Artinya apa? Artinya di 2 kartu ini saya melihat jika kartu untuk pasangan, untuk yang couple, untuk yang menikah ini bagus, bisa disebut bagus ya. Untuk para Pisces yang berpasangan, yang berumah tangga, yang menikah bisa jauh lebih baik di sini. Kenapa jauh lebih baik? Karena ini adalah kartu yang menunjukkan awal baru, awal yang indah. Itu lagu ya, awal baru untukmu dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Awal baru dan juga bisa happy, bahagia di sini. Untuk para Pisces, apalagi kuatnya kamu yang berpasangan ya, yang couple di sini. Kemudian juga di 2 kartu berikutnya masih tentang hubungan. Masih tentang percintaan, ada Page of Pentacles and Age of Swords ya. Artinya apa? Artinya untuk para Pisces yang selama ini ngerasa serba salah gitu ya, kemudian kamu ngerasa terkekang atau bahkan seperti kurang bebas. Ini menunjukkan awal baru juga. Apalagi kamu yang sepertinya ngerasa bimbang terus ya. Kemudian juga kamu ngerasa serba salah dalam sebuah hubungan, seperti ngerasa kurang bebas gitu. Ini artinya apa? Artinya kedekatan.
Kemudian juga artinya cinta. Kemudian juga artinya perasaan yang tulus di sini. Bahkan juga kebaikan. Ini kamu yang bakal baik banget kepada pasangan, kepada seseorang, atau seseorang yang bakal baik seperti ini kepada kamu. Yang jelas saya melihat para Pisces ini banyak yang bakal memulai hubungan itu ya. Kemudian juga bersahabat gitu. Jadi di sini kamu seperti mulai membentuk hubungan, atau di sini bakal ada pertemanan baru, persahabatan baru. Tapi ini adalah pertemanan yang sehat, bukan toksik ya. Ini seperti pertemanan yang sehat, persahabatan baru, bermakna lah gitu ya. Bahkan juga ini adalah orang-orang yang bisa menolong kamu. Jadi kamu itu masuk kepada sebuah pertemanan yang sehat. Bahkan mungkin orang-orang yang dekat dengan kamu ini adalah orang-orang yang bisa berkontribusi buat hidupmu. Apakah kamu bisa berteman dengan orang yang baik gitu ya? Orang-orang yang bisa nolongin kamu. Ini untuk para Pisces. Atau ya kamu bisa dekat dengan seseorang ya. Awalnya dekat dulu. Dari dekat, dari sahabat mungkin jadi cinta, bisa ya. Ini adalah orang-orang atau adalah hubungan yang bukan toksik. Untuk para Pisces ya. Silahkan nih. Untuk dunia percintaan, yang jelas orang-orang yang mendekat kepada kamu atau kamu berteman dengan siapapun, mereka membawa pengaruh baik, bahkan juga bisa berkontribusi, entah bisa minjemin uang kepada kamu, entah ngasih job gitu ya sama kamu di sini. Untuk para Pisces. Kemudian juga kartu kedua ini buat keuanganmu. Keuangan desan desan biasanya bagus lah ya. Desan itu kan matahari. Biasanya cerah, apakah secerah mataharimu? Para Pisces, coba kita lihat ya untuk kartu-kartu pendampingnya. Didampingi oleh The Priestess. Kemudian juga ada prajurit pedang. Dan juga ada Ace of Cup. Yuk kita lihat untuk keuanganmu. Untuk keuangan para Pisces seperti apa dalam energi peruntungan di minggu ini. Ada The Sun dan juga Imam Besar ya. The Priestess. Nah ini artinya keuanganmu baik ya, bisa baik di sini. Tapi jangan salah, jika saya lihat di dua kartu ini dari kamunya pribadi para Pisces, kamu di sini bakal terlihat seperti pelit ya, tapi bukan pelit mungkin. Karena apa? Karena di sini kamu berusaha untuk tidak membuang-buang uang, berusaha hemat di sini. Ya, pokoknya jika menurutmu tidak penting, kamu nggak mau ngeluarin uang. Kamu nggak bakalan ngeluarin uang jika menurut kamu tidak penting. Untuk hal-hal yang tidak perlu, kamu nggak mau ngabisin uang. Ya, untuk para Pisces. Sehingga jika yang tidak mengerti mungkin malah menganggapmu pelit. Padahal bukan pelit ya. Untuk para Pisces, lebih kepada menjaga keamanan gitu. Kemudian juga di dua kartu berikutnya ini masih tentang keuanganmu. Ada prajurit pedang dan juga Ace of Cup ya. Masih tentang keuanganmu. Saya melihat di dua kartu ini para Pisces, ya kamu akan menjadi sosok yang disiplin ya, disiplin terorganisir gitu. Kemudian juga mikirin uang tapi untuk kamu atur, untuk kamu bereskan ya, dengan cara-cara yang pintar gitu para Pisces ini. Ini kamu bakal seperti ini. Yang jelas dalam energi peruntungan minggu ini bisa penting lah ya, bisa menjadi minggu yang penting terutama untuk rencana keuangan kamu. Karena apa? Karena ini bisa menjadi dasar pengeluaran kamu buat ke depannya. Banyak hal yang akan kamu atur, banyak hal yang bisa kamu atur lagi nih tentang keuangan. Kamu pokoknya banyak mikirin uang, tapi di sini lebih kepada pengaturan gitu ya. Lebih pengen jauh terorganisir di bagian keuangan. Tapi jika yang nggak ngerti pasti mikir kamu pelit para Pisces ini pelit ya, silakan. Next, coba kita lihat
Untuk dunia karir, ini ada the tower ya. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, coba. Dalam energi peruntungan minggu ini, ada kartu-kartu apa saja kah nih yang mendampingi the towermu ya untuk dunia karir? Ada 4 tongkat. Kemudian juga ada the death. Kemudian juga ada 5 koin. Yuk. Untuk para Pisces, ini nih ada the tower dan juga 4 tongkat. 4 tongkat itu biasanya bagus untuk para Pisces. Dunia karir, ini memang the tower, tapi yang mendampingi 4 tongkat ya, kartu positif gitu untukmu dalam dunia karir. Tetapi the tower tetaplah the tower gitu ya. Untuk para Pisces ini sebetulnya di kartu the tower ini menunjukkan bahwa para Pisces ini banyak yang sepertinya kamu banyak akan berpikir di sini seperti pengen meninggalkan pekerjaan kamu, entah pengen berhenti bekerja atau di sini kamu ngerasa ada kerjaan yang jauh lebih baik ya. Yang jelas saya melihat di sini seperti bakal berpikir untuk meninggalkan pekerjaan kamu gitu ya, pengen berhenti gitu, atau kerja ke tempat lain atau pindah kerjaan, adanya pemikiran-pemikiran seperti itu. Untuk para Pisces, iya, pekerjaan kamu saat ini apa? Seperti pengen berhenti, pengen stop di sini, atau pengen pindah gitu ya, pengen kamu tinggalkan. Nah, begitupun juga di 2 kartu ini tentang keputusan. Apakah di sini akan membuat keputusan para Pisces? Ya, ini seperti ada kaitannya tentang perubahan karena ada kartu the death di sini. Ada kaitannya tentang perubahan, tentang istirahat, pengen beristirahat, atau kamu mau tidak mau harus tetap bekerja. Nah itu ya, adanya banyak pilihan-pilihan nih dalam pikiranmu tentang dunia karir, tentang dunia pekerjaan. Kemudian juga di 2 kartu berikutnya ini ada kartu the death dan juga ada 5 koin. Masih tentang pekerjaan untuk para Pisces, masih tentang karir. Ini pikiranmu yang bingung. Dalam dunia karir banyak juga para Pisces yang bingung ya, pikiran kamu yang bingung di sini. Pikiran kamu mungkin terasa bingung. Bahkan saya melihat banyak para Pisces yang ngerasa semuanya berantakan. Itu perasaanmu, itu pikiranmu. Bahkan ada yang sampai berpikir berantakan, tidak menentu. Para Pisces, itu hanya pikiranmu, hati-hati. Mungkin saja itu hanya perasaanmu. Ibaratnya seperti pengen nyerah gitu ya, seperti pengen nyerah. Jangan-jangan itu hanya pikiranmu saja atau perasaanmu saja. Yang harus kamu ingat untuk para Pisces, apalagi jika kamu masuk dalam fase seperti ini, yang harus kamu ingat, semuanya bakal kembali normal pada akhirnya. Untuk dunia karir, apapun pekerjaanmu, itu mungkin perasaanmu saja. Seperti udah nyerah, berantakan, pusing gitu ya. Mungkin itu bisa jadi perasaanmu, karena saya melihat bakal kembali normal lagi. Kemudian juga ada the Fool untuk kesehatanmu ya. Jangan ceroboh. The Fool itu udah jelas, jangan ceroboh untuk para Pisces. Ataukah ada hal yang harus kamu lihat dengan cara yang baru? Itu arti kartu The Fool ya. Kita lihat untuk kesehatanmu didampingi oleh 10 tongkat. The Foolmu didampingi oleh 10 tongkat. Kemudian juga ada 7 cangkir. Juga ada 9 pedang. Kita lihat ya untuk kesehatanmu, The Fool. Yang pertama, jangan ceroboh. Jangan sampai ceroboh untuk masalah kesehatan ya, buat kesehatanmu itu yang pertama. Kemudian juga 2 kartu ini lebih kepada menunjukkan para Pisces, apakah di sini berarti kamu sekarang melihat kehidupan dengan cara yang baru kah? Jadi cara berpikir kamu baru, jauh lebih segar gitu ya, tentang kehidupan atau ketika menyikapi kesehatan. Sudut pandang baru mungkin ya, cara berpikir yang lebih baru karena ada The Fool di sini.
buat kesehatan, tentang kehidupan, cara berpikir kamu tuh seperti seger lagi. Ada yang baru ya. Kemudian juga ada 7 cangkir dan juga 9 pedang, masih tentang kesehatan. Ini untuk para Pisces, banyak harapan ya, 7 cangkir ini banyak harapan, banyak keinginan di sini. Kemudian juga hal positif. Seiring kau perlahan pulih dari apa yang mengganggumu, apapun itu yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman, yang membuat kamu ngerasa terganggu, kamu bakal merasa lebih positif, bakal merasa jauh lebih segar. Intinya apa? Tenang. Ketika kamu tenang, pasti kamu bisa segar lagi, ya, bisa berpikir lebih positif lagi. Maka dari itu, jauhi apapun itu yang mengganggumu di sini. Untuk para Pisces, agar kesehatan kamu sehat, ya, agar kepada kamunya bisa berpikir jauh lebih positif. Kemudian kepada kamunya seger. Jika positif, bisa seger kamu ini. Ya, beda halnya dengan di sini kamu banyak pikiran negatif, pasti kepada kamunya muyung, ya. Muyung, nggak semangat gitu. Kemudian jika kita tarik ya untuk afirmasi, silahkan afirmasikan bahwa saya Pisces mengatasi ketakutan dengan mengejar mimpi saya. Keren tuh. Untuk para Pisces ya, silahkan afirmasikan. Jadi untukmu tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.